Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Nafisatura Siva, mahasiswi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Listeria monocytogenes. Bakteri Listeria monocytogenes diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif dan bergerak menggunakan flagella. Penelitian menunjukkan bahwa 1-10% manusia memiliki Listeria monocytogenes di dalam ususnya. Bakteri ini juga telah ditemukan pada setidaknya 37 spesies mamalia, baik hewan piaraan maupun hewan liar, serta pada setidaknya 17 spesies burung dan mungkin pada beberapa spesies ikan dan karang. Bakteri ini terdistribusi luas di lingkungan, dapat ditemukan di tanah, pakan ternak yang dibuat dari daun-daun hijau yang diawetkan dengan fermentasi, dan sumber-sumber alami lainnya seperti fases ternak. Sebagai bakteri yang tidak membentuk spora, Listeria monocytogenes sangat kuat dan tahan terhadap panas, asam, dan garam. Bakteri ini juga tahan pembekuan dan dapat tetap tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius, khususnya pada makanan yang disimpan di lemari pendingin. Bakteri Listeria monocytogenes juga membentuk biofilm, yakni terbentuknya lapisan lendir pada permukaan makanan. Kemudian, untuk klasifikasi Listeria monocytogenes dapat dilihat berikut ini. Selanjutnya, karakteristik Listeria monocytogenes. Selain Listeria monocytogenes ini termasuk bakteri gram positif dan bergerak menggunakan flagel, Listeria monocytogenes ini juga merupakan bakteri berantai pendek dengan 3-5 sel saja. Kemudian pH-nya juga rendah, kadar NaCl tinggi 28%, diameter 0,4-0,5 dan panjangnya 0,5-2. Kadar air rendah. Kemudian bakteri Listeria monocytogenes ini juga akan mati pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, berikut merupakan proses bakteri Listeria monocytogenes yang mengkontaminasi makanan. Selanjutnya merupakan produk makanan yang dapat terkontaminasi oleh bakteri Listeria monocytogenes, diantaranya seperti daging, soft cheese, buah, susu murni, sayur, salad sayur maupun salad buah, dan masih banyak lainnya. Nah, sumber penularan Listeria monocytogenes dapat terjadi pada beberapa aspek, mulai dari pemilihan makanan, pengolahan, hingga penyajian. Pada pemilihan makanan, penularan biasanya terjadi pada produk seperti susu mentah, susu proses pasteurisasi yang kurang benar, kemudian ada juga es krim, sayur mentah, sosis dan daging mentah yang difermentasi, daging unggas mentah, dan daging unggas yang sudah dimasak, semua jenis daging mentah dan asap. Pada saat pengolahan makanan, juga dapat terjadi penularan jika menggunakan alat masak yang telah terkontaminasi oleh bakteri Listeria monocytogenes. Kemudian, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes disebut listeriosis. Gejala listeriosis dapat muncul kapan saja, antara 3-70 hari pasca infeksi bakteri Listeria. Rata-rata biasanya sekitar 21 hari. Gejala umumnya seperti demam, nyeri otot, disertai mual dan diare. Jika infeksi menyebar ke sistem saraf pusat, gejala dapat mencakup sakit kepala, kaku pada leher, bingung, kehilangan keseimbangan, dan terkadang mengalami kejang. Bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah, bakteri Listeria dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan meningitis atau infeksi otak. Penyakit listeriosis yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes selain menyerang pada kekebalan tubuh yang lemah, juga menyerang ibu hamil. Pada wanita hamil yang terinfeksi, akan muncul gejala seperti flu ringan, sehingga infeksi ini akan mengakibatkan keguguran. Juga jika bayinya selamat, bayi itu juga akan mengalami listeriosis. Berikutnya merupakan contoh kasus pangan yang disebabkan oleh bakteri Listeria. Di Spanyol, kasus listeriosis pada manusia jarang terjadi, sekitar 1 kasus per 100.000 penduduk. Tahun 1981 di Kanada pernah terjadi wabah listeriosis yang menyebabkan kematian beberapa domba akibat memakan kubis yang terkontaminasi bakteri Listeria. 2 tahun kemudian, lebih kurang 14 orang meninggal dunia dari sejumlah 49 orang yang dirawat di rumah sakit
dengan gejala klinis berupa septikemia dan meningitis karena mengonsumsi susu pasteurisasi yang terkontaminasi listeria. Tahun 1985 terjadi wabah listeriosis di Los Angeles dan California. Dilaporkan sejumlah 29 orang meninggal akibat mengonsumsi keju yang terkontaminasi. Beberapa tahun terakhir ini juga terdapat kasus pangan akibat bakteri Listeria monocytogenes pada jamur enoki. Berikut merupakan liputannya. Sejak Kementerian Pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi dari Korea Selatan, bahan makanan khas negara-negara Asia Timur ini jadi perbincangan. Dugaan kandungan bakteri Listeria monocytogenes dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Yang dilarang tuh yang macam-macamnya kan banyak, jadi kan nggak semuanya gitu loh. Kemarin juga beli nggak apa-apa juga itu, katanya ada yang beracun gitu ya. Kalau untuk anak saya sendiri itu peminat jamurnya lebih ini, jadi kalau sekarang para penjual jamur udah nggak jualan gitu, saya sayang banget. Antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki. Salah satunya restoran Jepang di kawasan Progo, Kota Bandung. Restoran ini berhenti menyediakan jamur enoki dalam menu makanannya. Kita tarik semua produk jamur enoki karena kita khawatir ada kesimpulan bahwa kita masih menggunakan jamurnya seperti itu. Salah satu pedagang sayur di Jakarta mengatakan jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki, maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang perbungkusnya dihargai Rp10.000 ini. Udah begitu aturannya ya gimana lagi emangnya. Daripada kita kalau ada tahu emang berbahaya mah ya udah. Kita sih cuma jual doang. Kementerian Pertanian mencatat bahwa bakteri Listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian, seperti tanah, tanaman, dan air. Kementan menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut, jika terkonsumsi, infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem syaraf pusat atau meningitis. Kementerian Pertanian sendiri melalui Badan Ketahanan Pangan meminta seluruh importir jamur se-Indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan. Kemudian kita juga memerintahkan semua otoritas keamanan pangan seluruh Indonesia untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan itu. Kami sudah keluarkan surat kepala Badan Ketahanan Pangan. Yang ketiga, kami juga meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan pencegahan agar yang dari Korea Selatan itu tidak masuk lagi. Kementan juga pastikan bakteri Listeria dapat menular antar makanan yang mengakibatkan penyakit dan kematian. Masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini. Nah, cara untuk mencegah kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, bersihkan peralatan masak yang telah digunakan dengan air panas dan sabun. Yang kedua, cuci sayuran pada air mengalir sebelum dimasak. Yang ketiga, masak bahan pangan hingga matang. Yang keempat, gunakan segera daging kemasan yang telah dibuka. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memotong buah ataupun memasak. Cukup sekian pembahasan kita tentang bakteri Listeria monocytogenes. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kita pelajari dari video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.